Itu dalam apa? Perjanjian lama, bukan? Perjanjian baru. Berapa 2 Korintus pasal 4 ayat 8. Tolong bacakan. Ya. Ya, yang lain dengarkan ya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Iya. Puji Tuhan, tolong berkati Eva ya. Saya percaya bahwa Eva, walaupun dia ditindas, tidak terjepit. Dan kalau habis akal, tidak putus asa. Orang yang tidak putus asa, dia tidak pernah menyerah. Amin. Orang yang tidak pernah putus asa, dia selalu berusaha. Berkali Bapak juga berusaha untuk berhasil. Ya, Bapak punya cita-cita jadi orang yang berhasil. Ya, tidak pernah putus asa, dia selalu berusaha, dia selalu rajin belajar. Ya, ada orang, anak-anak yang rajin belajar sampai jam 12 malam, jam 1 malam dia tetap belajar. Ya, iya. Tapi ada disertai apa juga? Doa. Ya. Ada di suatu kota di Afrika Utara, ya, di kota Talgester, ya. Siapa sudah pernah ke sana? Sama Bapak sudah pernah ke sana, ya. Dan satu keluarga, dia memiliki tiga anak. Ibunya bernama Monica, ya, nama ibunya bernama Monica. Dia seorang Kristen yang taat. Saya yakin percaya bahwa adik-adik juga taat, ya, taat berdoa, rajin beribadah di gereja, ya, tolong taat, ya. Tapi suaminya bernama Patrius, seorang pejabat tinggi. Dia pembenci Kristen. Tapi anak sulungnya hidupnya bagaimana hidupnya? Pesta bola, hidup semuanya, ya, pergaulan bebas, ya. Jadi, pada suatu hari Patrius sakit keras. Ya. Orang yang sakit keras dengan sakit jantung, darah tinggi. Siapa di sini sakit darah tinggi berapa? Belum ya, ya. Nah, masih muda kan? Ya. Nah, sebelum dia meninggal, dia bertobat dan dibaptis. Beda dengan anak sulungnya. Ya, dia berpoya-poya. Suatu kali dia pamitan dengan ibunya. Ibu, saya mau pergi ke Italia. Ya, pergilah dia di Italia sehingga dia ketemu seorang uskup. Ya, namanya Agustinus. Dan dia itu satu kisah bahwa seorang ibu dan akhirnya anaknya ini bertobat dan jadi seorang uskup di Milan, Italia. Kerajaan Israel dipecah menjadi dua. Apa saja? Jadi yang pertama bagian utara itu 10 suku, Ruben, Simeon dan Naftali, juga Isakar, Zebulon, Manase, Asir, ya, dan yang kedua Yehuda dan Binyamin. Kelompok yang pertama ini adalah kelompok yang telah terhitung apa? Wah,
Tidak. Kehilangan harta, kehilangan unta, tidak. Tapi kehilangan harapan. Ya, ada lagi pelajaran pendidikan agama pada yang hari ini. Jangan sampai kita hilang apa? Harapan. Ya, mungkin ada yang pikir, sudah hilang duit, tak apa-apa. Ya kan? Ya kan? Benar tak? Kalau misalnya hilang duit 10 juta, ada apa-apa kan? Ya, tidak. Sedih juga. Ya, tapi dalam iman kita, tidak boleh kehilangan harapan. Ya, dan kepercayaan terhadap janji Allah. Allah itu berjanji. Ya, beda kalau Allah berjanji dia selalu tepat. Kalau manusia berjanji, kau berjanji kau enggak nih, apalagi yang sudah pacaran ini. Aku mau setia kalau kamu satu-satunya, padahal di sana ada, di sini ada, dia tidak setia, dia berjanji tapi dia tidak tepat. Seperti yang kedua, mereka yang masih percaya pada janji Allah dan tetap berharap kepada Allah akan datangnya Mesias. Siapa Mesias? Dan Juru Selamat. Ya, Yesus Kristus. Ya, ada juga contoh dalam Alkitab, namanya Simeon. Coba lagi, Reva, Bapak minta tolong ya baca dalam Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 32. Yang lainnya dengarkan ya, Reva yang membaca, suaranya yang sangat merdu yang membaca. Silakan Reva. Ya, 22 sampai 32. Lukas 2. Dan ketika genap waktu perakhiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung petukul atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel, Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menentangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu barang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Terima kasih Pak Tinggal membaca ya Lukas 2 ayat 25 sampai 29 juga saya akan melihat ini intisarinya ya, bahwa Simeon ini seorang apa? Yang benar, saleh, taat. Nah, memang kalau kita untuk taat tidak mudah. Huruf ada huruf yang T-A-A-T, taat. Kalau kita ucapkan paling mudah kita ucapkan, tapi pelaksanaan tidak mudah. Tapi kita mau belajar. Seorang bapak namanya Simeon, dia berharap penghiburan dari Roh Kudus dan kedatangan Mesias. Ya, dia punya pengharapan. Tapi memang benar dalam kisah ini pastikan berjumpa dengan kematian Yesus dan Yesus ya pada waktu itu. Karena dikatakan sebelum aku meninggal aku akan berjumpa dengan Mesias. Nah, apa tuh
harapan atau pengharapan itu pada itu. Ya, pengharapan itu dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan bahwa pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang saung yang kuat. Saung itu apa? Ada yang tahu ya? Jangkar. Kapal-kapal itu punya jangkar. Ketika mereka kapal itu bersandar di pelabuhan, dia diturunkan. Kalau kapal itu turunkan jangkar supaya tidak terbang supaya tidak hanyut dengan arus gelombang laut. Kalau di sini ada sampan, perahu yang di sungai-sungai, tapi tidak punya jangkar. Tapi mereka ada tali yang mengikat ke pohon supaya tidak juga ombak-ambikan. Lalu waktu seringkali kan kalau di sini kan kalau hujan kan dia banjir supaya dia tidak bawa arus sungai. Gitu juga kita punya saung yang kuat, kita punya harapan tidak bisa diombak-ambikan. Jadi ada generasi muda berbangsa dan berbangsa meneruskan orang-orang yang nantinya kita akan menggantikan mereka, misalnya dari pejabat tinggi, apapun jabatan mengganti mereka, menggantikan generasi penerus ini untuk meneruskan apa? Perkembangan, meneruskan cita-cita bangsa Indonesia. Itulah. Jadi kita tahu bahwa hidup berpengharapan adalah hidup yang tidak bergeser dengan apapun juga, tidak goyah dengan apapun juga, hanya kita punya jangkar saung bagikan tugas. Ini adalah lembaga kerja peserta didik, Bapak akan bagikan dan ada dikerjakan ya. Ya, dari di situ ya, lembaga kerja itu peserta didik ya, sudah selesai, kumpulkan di meja Bapak. Sampai ke sini pelajaran kita belum ada yang pulang, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepada-Mu Tuhan, kami sudah menerima pelajaran pendidikan agama Kristen yang benar firman Tuhan, dan kami yang berhidup dan berharapan kepada-Mu Tuhan. Harapan kami tidak akan goyah, dan kami ingin percaya harapan kami seperti saung yang kuat, tidak ada membingungkan dengan apapun juga. Kami percaya dengan pengharapan kami kepada Tuhan, masa depan kami akan berhasil. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin.